Terima kasih pemirsa TV Tabalong yang budiman, kembali lagi dalam acara Majelis Fikih, wadahnya belajar hukum agama. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan bersama Ustadz Nasrullah ya pemirsa. Tadi kan Ustadz telah menjelaskan sampai tersentuh kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram ya Ustadz. Nah, setelah itu apakah ada pembatal wudhu yang lainnya Ustadz? Sebelum membahas tentang pembatal wudhu yang lain ini, yang kelima, mungkin sedikit kita jelaskan tentang mahram tadi. Iya. Apa sih yang dimaksud dengan mahram? Nah, jadi di sini di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah disebutkan mahram atau orang yang tidak batal tersentuh kita, atau ini termasuk juga orang yang tidak boleh kawin dengan kita, ada 18 macam. Nah, 7 macam yang dari karena hubungan darah. Nah, seperti pertama ibu, kalau laki-laki misalnya ibu, kalau lakian berarti bapak, ya lah. Iya. Nah, jadi ini anggap lakian aja. Pertama ibu, itu kada batal, itu muhrim. Yang kedua saudara perempuan, nah kada batal juga. Kemudian jadi anak perempuan, nah jadi anak kita ya lah. Iya. Nah jadi saudara perempuan, anak perempuan, itu yang ketiga. Kemudian kalau bahasa Bajaranya acil dang sanak mama, kada batal. Kemudian yang kelima acil dang sanak abah, kada batal juga. Iya. Nah, kemudian anak perempuan dari saudara kita yang laki-laki, kamanakan ngarannya. Nah, kemudian anak perempuan dari saudara kita yang perempuan. Nah, ini 7 macam muhrim yang dari hubungan saudara. Ada lagi hubungan muhrim ini karena hubungan susuan. Misalnya kita menyusu dengan seorang perempuan, otomatis karena kita menyusu lawan sidin jadi muhrim kita. Nah, jadi anak sidin jadi dangsanak kita. Nah, kemudian lagi siapa lagi? Saudara sidin otomatis jadi acil kita. Iya. Nah, jadi karena hubungan darah tadi, karena hubungan menyusui tadi, jadilah muhrim. Artinya kada batal tersentuh ketika berwudu, kemudian tidak boleh kawin. Itu hati-hati dari segi masalah menyusui, apalagi babinya misalnya sing susui anak kurang, jangan ya lah. Kalau kok inya kena kawin pas kada boleh kawin inya. Bilanya kawin juga wajib dipasah, dibatalkan perkawinannya. Nah itu. Dan dari susuan ini sama 7 macam, sama tadi hukumnya dengan yang karena hubungan darah tadi. Jadi 7 tambah 7 sama dengan 14. Kemudian ada lagi karena hubungan perkawinan. Nah, yaitu Ummu Zaujah misalnya tadi. Yaitu mamanya istri, mintuha ngarannya nih. Itu muhrim. Kada boleh lagi dikawin nih kayaknya. Tersentuh kada batal. Kalau pamer secara lawan bini kada boleh lagi kawin mintuha. Tapi dengan syarat pernah berhubungan badan. Bila pernah kita berhubungan dengan istri, otomatis kaina mintuha jadi kuitan kita. Mama mintuha itu muhrim. Nah, jadi tersentuh kada batal lagi, kawin kada boleh. Kemudian yang kedua yang dari hubungan perkawinan ini yaitu bintu zaujati, anak perempuan istri. Artinya misalnya anak tiri nih. Misalnya kawin lawan seorang janda besi anak perempuan, bila pernah berhubungan dengan mamanya nih setelah kawin, anaknya otomatis jadi anak menjadi muhrim, kada batal lagi tersentuh dan kada boleh kawin selama-lamanya. Kemudian zaujatul abi, istri abah. Nah, misalnya abah kita nih kawin wan orang nih, pernah sidin berhubungan, nah otomatis bini abah jadi mama kita, jadi muhrim. Kada boleh lagi kawin tersentuh, kada batal. Kemudian yang terakhir zaujatul ibni, istrinya anak kita. Nah, istri anak kita berarti itu minantu kita nih, itu pun jadi muhrim. Itu 18 macam yang disebut muhrim yang tidak tersentuh, yang tidak batal ketika tersentuh, boleh kada batal wudunya dan tidak boleh kawin untuk selama-lamanya. Ya. Setelah itu Ustadz, apakah ada pembatal wudhu yang lainnya Ustadz? Kemudian terakhir yang membatalkan wudhu yaitu tersentuh kemaluan dengan tapak tangan atau perut jari. Itu maksudnya bagaimana Ustadz? Nah, jadi yang dimaksud dengan tapak tangan atau perut jari yaitu ini.
telapak tangan yang apabila kita rangkupakan ke ini, nah bilanya kada kelihatan itulah perut jari. Jadi ujung sini atau hingga sini itu bukan perut jari. Orang nang membasuhi anak pakai ke ini, nah kada batal wudunya. Nah kalau ada pakai ke ini, karena nang batal itu cuman nih perut jari ini. Ini yang menyentuh kemaluan, batal lah wudunya. Nah, terus ada nggak Ustadz batasan tersentuh kemaluan yang membatalkan Ustadz? ada. Jadi kemaluan itu di mana sih batasan-batasannya yang membatalkan wudhu? Di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah, kalau kemaluan laki-laki yang membatalkan wudhu itu, maaf ini karena ini supaya hukum lebih jelas ya lah. Nah, laki-laki, kemaluan laki-laki yang batal itu cuman batangnya saja. Nah, adapun hintalunya ada batal, atau rambutnya tidak batal. Jadi yang membatalkan itu cuman batangnya saja, tersentuh dengan perut jari, batallah wudunya. Itu kalaunya laki-laki. Nah, kalaunya perempuan, ya sekali lagi maaf ini karena ini supaya hukumnya jelas, bibir kemaluan. Nah, jadi bibir kemaluan, bibirnya saja. Nah, jadi bibir kemaluan itu kalaunya tersentuh itu yang membatalkan. Nah, selain itu kada batal. Artinya mau kayak are-are kada batal. Nah, jadi bibir kemaluan itu babinian. Itu batasan-batasan kemaluan yang batal ketika tersentuh berwudu. Sebenarnya bukan cuma kemaluan, yang di belakang pun juga batal, yaitu kerucut 1000 ya, apa itu ya, kelimut ya. Nah, itu di mana batasannya? Nah, di mana yang ada kerucutnya. Nah, itu tuh yang membatalkan. Kalau burit kada batal. Nah, sekali lagi mohon maaf karena itu supaya hukumnya jelas. Terus Ustadz, kalau kita mau sholat tapi kita lupa nih, apakah kita ini sudah berwudu atau belum? Apakah kita harus berwudu dulu itu Ustadz? Kalau kita lupa masalah wudu misalnya, ini ada hukum kaidah fikih al-aslu baqa'u makana ala makana. Nah, menurut kaidah ini maksudnya sesuatu itu kita pandang asal. Nah, pandang asal sebelumnya. Misalnya, nih kita nih, aku nih batal kada, berarti orang batal kada atau asalnya berwudu, berarti digolongkan belum batal karena asalnya berwudu. Nah, itu pandang asal. Kemudian lagi misalnya aku ini sudah berwudu belum? Nah, karena berarti ini asalnya belum, berarti ini karena pandang asal. Contoh lagi supaya mudah pandang asal ini. Misalnya ketika hendak berbuka belum ada kejelasan sampai atau belumnya ini waktu berbuka puasa. Nih, lalu sedini sampai ini pandang asal, berarti masih siang. Nah, bila waktu berbuka batal lah puasanya karena pandang asal. Karena tadi ragu-ragu selagi belum ada kejelasan. Sama ketika habiskan ini sudah waktu sahur belum kah? Nah, bila kita ragu-ragu pandang asal masih malam. Nah, jadi tadi pada masalah wudhu ini kalau kita ragu-ragu sudah batal kah belum kah? Belum batal, kadang asal. Kalau tadi wudu kan belum kah? Pandang asal belum berwudu. Nah, jadi langsung sembahyang tadi karena pandang asal masih berwudu. Jadi kita harus melihat ke sebelumnya ya Ustadz ya. Sebelumnya. Terus kalau untuk berwudu tersentuh najis nih Ustadz, batal atau enggak nih Ustadz? Itu kan ada batal. Misalnya kita habis wudu, berjalan tajejak tahi ayam misalnya, ada batal. Kenapa? Karena pembatalnya tadi cuma 5 macam tadi. Nah, jadi bila terjejak najis cukup dibasuh saja. Ya, jadi itu tidak termasuk batal wudu ya Ustaz? Kada batal, ya. Terus kalau makan Ustaz, apakah itu membatalkan wudu Ustaz? Tidak. Jadi kalau makan pun kada batal. Jadi makan apa aja kada batal. Ya. Memang dulu pernah, iyalah, ketika para sahabat makan daging onta, ada salah seorang misalnya takantut sikung. Nah, jadi supa nih, siapa nama kantut nih dari tahunnya. Nah, Nabi ini orangnya pandai menjaga aib sahabat yang lain. Ujar Nabi, ayo nang makan daging wudu beratan. Kenapa Nabi nyuruh wudu beratan? Supaya jangan ketahuan siapa nambah kantut. Amung kali nambah wudunya pas ikut kantut, pas ketahuan gini nambah kantut nih. Nah, jadi Nabi ayo wudu beratan. Sebenarnya kada batal tadi. Nah, jadi makan boleh kada batal. Babisnya hukum murah itu aja. Kalau untuk memotong kuku Ustaz, apakah batal nih wudunya? Soalnya kan memotong anggota yang dibasuh ketika berwudu. Nah, jadi ketika memotong, jadi kalau kada batal juga. Jadi meskipun kita memotong anggota yang dibasuh ketika berwudu tetap kada batal. Karena jadi sebenarnya pembatal ini kita cukup pedoman yang 5 macam tadi. Selain dari yang 5 tidak batal. Okay. Kalau untuk membasuh kaki ketika kita masuk WC Ustaz, apakah batal juga nih wudunya? Kalau kita cuma masuk WC itu cuma membasuh betis kada batal.
Nah, jadi karena masuk WC kan ada nang menggawe apa ya. Jadi selain dari yang 5 tidak batal. Masuk WC kalau basuh bati saja kada batal. Iya. Terus kan saya pernah mendengar nih Ustadz tentang orang yang memakai sepatu khuf nih Ustadz dan boleh tidak membuka dan boleh tidak membuka sepatunya ketika berwudu. Itu bagaimana nih ceritanya Ustadz? Itu sebenarnya ada pada orang-orang yang ada musim dingin. Nah, di situ ada sepatu namanya khuf. Syaratnya pun ada, jadi sepatunya ini kasak. Iya, kada tembus air kecuali pada jahitan-jahitannya saja. Nah, kemudian lagi sebelum memakai khuf tadi, ia berwudu dahulu, nambah wudu, lalu pakainya khuf. Nah, jadi khuf jadi kasak. Nah, jadi pas nih di kulit. Ia boleh karena ketika berwudu kada lagi basuh batis, cukup disapunya khufnya tadi. Nah, tetapi tadi ada khufnya. Kalau kita ini kada ada ya lah. Kalau sepatu boot nah tuh masih kada masuk khuf, mana lubangnya gunal benar di sini ya lah. Nah, jadi kalau sepatu boot kita kada masuk. Memang ada khuf, tapi kita kada ada khufnya. Kalau di Mekah ada. Iya. Baik Ustadz, tadi kan Ustadz telah menjelaskan sunat-sunat wudu dan apa saja yang membatalkan wudu ya Ustadz. Sekarang saya ingin mendengarkan apa intisari dari pembahasan kita pada hari ini. Silakan Ustadz. Nah, jadi pembahasan kita hari ini artinya membahas tentang sunat-sunat wudu. Nah, di antaranya tadi kita sebelum berwudu, ayo bismillah dahulu. Nah, habis bismillah kita basuh kedua tangan nih, telapak tangan dulu, supaya ketika membasuh anggota yang lain tidak merubah air. Kalau misalnya di tangan ini ada sesuatu yang merubah air, bila kita sudah bersih, lalu kita panang lain kalau kita menggosok karena sudah bersih. Kemudian sunat lagi berkumur-kumur, memasukkan air hidung ke hidung nih, supaya kita tahu bagaimana sifat air, apakah telah berubah bau, rasa atau warnanya. Nah, kemudian sunat juga kita membasuh 3 kali tadi. Nah, selama waktu sembahyang masih luas. Nah, kemudian menghadap kiblat sunat juga tadi ketika berwudu, kemudian berdoa tadi. Nah, jadi banyak-banyak yang telah kita sebutkan tadi sunat-sunatnya. Kemudian nih yang terpenting masalah pembatal wudu. Nah, ini yang terpenting. Nah, yaitu bila ada keluar sesuatu dari 2 lubang ini, apapun itu, batallah wudu kecuali mani. Kenapa mani tidak batal? Karena ia mewajibkan sesuatu yang lebih besar lagi, yaitu mandi. Nah, kemudian yang kedua yang membatalkan tadi yaitu tidur yang tidak tetap tempat duduknya. Bila tak angkat burit, batal lah. Selagi ia duduknya tetap aja, nah itu kada batal wudunya. Nah, kemudian hilang ingatan sebab gila atau pingsan, itu pun batal. Kemudian yang keempat, tersentuh kulit laki-laki dan perempuan yang halal nikah, yang artinya yang halal nikah, yang boleh nikah ini kulitnya tanpa lapik, batal lah wudunya, selain rambut, kuku dan gigi, itu tidak batal. Kemudian muhrim tadi sudah kita jelaskan, muhrim ada 18 macam. Orang yang tidak batal tersentuh kulitnya ketika berwudu dan haram nikah. Kemudian terakhir yaitu tersentuh kemaluan. Tapi ini sedikit catatannya, kemaluan ini maksudnya dengan perut jari, kemaluannya kemaluan manusia. Kalau kemaluan binatang kada batal. Ya, itu lain pulang yalah. Situ ngarannya kemaluan manusia yang batal. Tapi dengan perut jari. Perut jari tadi yaitu ketika kita rangkupkan tangan ke ini, yang mana nang kada kelihatan itulah perut jari. Adapun ujung jari, samping jari ini bukan perut jari. Jadi kalau basuh anak kayak ini bahira kada batal. Nah, jadi itu. Jadi kemaluan tadi sudah kita sebutkan, batasan-batasan dan apa tadi lubang di belakang kerucut 1000 ialah kalimutna itu yang membatalkan. Nah, jadi yuk selain nang 5 macam tadi tidak batal apapun itu, masuk WC cuman basuh bati, cuma ambil tibung, ambil sabun, kada batal. Tersentuh najis cukup dibasuh. Nah, jadi selain nang 5 cukup nang 5 dinyatakan. Nah, selain nang 5 kada batal wudu. Itu. Baik. Pemirsa TV Tabalong yang budiman, ternyata kita telah berada di penghujung acara. Semoga apa yang telah Ustadz jelaskan dan kita bahas pada hari ini seputar tema tentang sunat-sunat wudu dan pembatal wudu dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Jangan lupa saksikan Majelis Fikih setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Tengah hanya di TV Tabalong. Saya Saidatur Rahmah serta kru yang bertugas pamit undur diri. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.